Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di Suara Podcast Metiko dengan saya, Iren Valentina. Topik yang akan saya bawakan yaitu tips menerapkan self-healing. Pernahkah Anda mendengar istilah dari self-healing? Mungkin bagi pengguna sosial media tentu sangat familiar dengan istilah kata self-healing. Namun, apa sebenarnya arti self-healing itu? Secara umum, self-healing bisa diartikan sebagai sebuah proses penyembuhan terhadap diri sendiri dari berbagai luka, trauma, ataupun ketakutan lainnya yang bisa mengganggu kestabilan emosi. Penyembuhan diri yang dimaksudkan di sini adalah sebuah proses di mana seseorang harus memulai memahami dan berdamai dengan dirinya sendiri. Segala luka, trauma, dan ketakutan yang ada harus bisa diselesaikan dengan cara lebih memahami diri dan lebih paham atas kapasitas diri. Terkadang banyak sekali orang yang lebih mementingkan pencapaian atas ekspektasi yang tinggi, namun seringkali lupa bahwa dirinya perlu rehat. Dan mental atau psikologinya juga butuh waktu untuk beristirahat. Hal inilah yang bisa menjadi penyebab timbulnya rasa kosong atau luka batin yang seringkali tidak dihiraukan adanya. Beberapa orang pernah mengalami lelah emosional dalam berbagai bentuk, seperti sedih karena gagal pada suatu hal, sesuatu yang tidak diinginkan datang, marah pada diri sendiri karena suatu hal, dan masih banyak lagi hal yang dapat membuat luka pada diri kita. Setelah itu, apa yang akan kamu lakukan? Bisakah luka itu hilang dengan sendirinya? Nah, penyebab rasa sakit, kelelahan emosi, cemas, takut, berkaitan dengan kesehatan mental seseorang. Hal ini pula yang bisa dijadikan salah satu cara menentukan metode untuk menerapkan self-healing. Ada beberapa tips menerapkan self-healing yang perlu kalian ketahui. Tips menerapkan self-healing berikut ini bisa kalian coba untuk menjadikan referensi dalam proses penyembuhan diri dari luka batin, sehingga dapat membantu kalian mendapatkan ketenangan batin serta proses penyembuhan diri. Nah, untuk tips yang pertama yaitu dengan menerima diri sendiri sepenuhnya dan seutuhnya. Artinya, berusahalah untuk berdamai dengan diri sendiri. Misalnya, berusaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Jadikan peristiwa di masa lalu sebagai pelajaran serta kekuatan. Hindari perasaan menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Meskipun memang hal ini juga memerlukan waktu untuk berada di titik bisa menerima diri sendiri sepenuhnya. Untuk tips yang kedua yaitu dengan memberikan waktu untuk diri sendiri. Istilah populernya adalah me time. Nah, cara menerapkan self-healing ini bisa dicoba untuk proses penyembuhan diri, di mana kalian bisa memiliki waktu untuk diri sendiri dan memikirkan perasaan diri sendiri. Tips ini setidaknya dapat membuat perasaan Anda jadi lebih tenang serta bermakna. Untuk tips yang ketiga, dengan berdialog bersama diri sendiri. Kadang kamu perlu jujur dengan diri sendiri untuk mengungkapkan hal-hal yang selama ini masih tersembunyi dalam diri kamu. Kamu bisa berdialog dengan diri sendiri ketika berkendara atau berada di depan cermin. Kamu bisa melakukannya dengan berterima kasih atas segala pencapaian kamu hingga hari tersebut. Kamu bisa bertahan dan melewati semuanya juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Kamu juga bisa memaafkan diri atas segala kesalahan dan penyesalan yang pernah terjadi dalam hidup kamu dan mulai berjalan maju saat kamu telah siap. Untuk tips yang keempat yaitu dengan memaafkan diri sendiri. Kamu mungkin pernah gagal, sedih, marah, atau kecewa.
Mungkin kamu yang menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi, menghancurkan hati seseorang, dan gagal dalam meraih sesuatu yang kamu inginkan. Tetapi hidup dengan rasa bersalah terus-menerus hanya akan merugikan diri kamu sendiri. Memaafkan orang lain atas apapun yang telah mereka lakukan memang sulit, tetapi dengan cara ini, kamu bisa melepaskan apa yang telah menjadi dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk kamu ketika melakukan kesalahan. Jangan membawa beban emosional itu bersama kamu di masa depan, karena tidak ada gunanya. Itu hanya akan mencegah kamu untuk mendapat hidup bahagia. Melakukan self-healing dengan cara memaafkan diri sendiri dapat memberi diri kamu kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya kamu dan menerima kesempatan untuk melakukan hal-hal luar biasa dengan hidup kamu. Untuk tips yang kelima, yaitu dengan dikelilingi diri dengan orang-orang yang mendukungmu. Berada dalam lingkungan yang mampu menerima kamu apa adanya akan mempercepat proses self-healing yang kamu lalui. Jangan ragu untuk keluar dari lingkungan yang merugikan kamu. Kamu pasti bisa menemukan orang-orang yang mendukung kamu di proses self-healing kamu. Tidak hanya mendukung, mereka juga bahkan menerima dan menghargai keadaan dan kehadiran kamu dalam kehidupan mereka. Untuk tips yang keenam, yaitu dengan mencari kegiatan positif. Ketika melalui proses self-healing, kamu perlu menyaring hal-hal negatif yang ada di sekelilingmu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kamu bisa mencari kegiatan positif yang dapat mengalihkan perhatianmu dari hal-hal negatif. Kamu bisa melalui dengan mencari hobi baru, mendengarkan musik, membaca buku, atau melakukan traveling sendirian. Kamu bisa bertemu orang baru dan masuk dalam komunitas baru yang akan mendukung pertumbuhan diri kamu menjadi lebih baik. Itulah beberapa tips menerapkan self-healing. Meski begitu, bisa juga meminta bantuan seseorang psikolog untuk membantu proses penyembuhan diri dari luka batin, sehingga dapat mengetahui penanganan yang tepat dalam mengatasi segala ketakutan, kecemasan, kesedihan, kekhawatiran yang ada. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua.